Ya, pemirsa, jumlah hewan ternak sapi yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku di Lombok Tengah bertambah signifikan. Dari 608 ekor terjangkit PMK bertambah menjadi 902 ekor sapi. Jumlah hewan ternak sapi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang terjangkit penyakit mulut dan kuku terus bertambah. Data terakhir dari Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, jumlah sapi yang terpapar PMK kini sebanyak 900 ekor dari jumlah sebelumnya 608 ekor. 900 ekor sapi tersebut tersebar di 9 dari 12 kecamatan di Lombok Tengah. Sementara itu, 3 kecamatan yang masih belum terpapar yakni Kecamatan Pringgaratu, Kecamatan Praya, dan Kecamatan Praya Barat Daya. Jumlah ternak yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 267 ekor sapi merupakan ternak yang terserang pada minggu sebelumnya. Penyebaran PMK yang cukup signifikan diduga karena kurang kuatnya pengawasan ke ternak, terutama para jagal, sehingga proses jual beli tetap terjadi di luar sepengetahuan dinas terkait. Totalnya sekarang hari ini tadi pagi 903 ya, ya hampir 1000 lah. Yang paling banyak? Ya. Yang paling banyak masih tetap di Prai Tengah dan Jogat. Yang sembuh berapa? Yang sembuh ini 267. Dari 903 kan? Iya, dari 903. Tapi 903 gini, yang sembuh ini yang sudah di serangan minggu lalu. Yang artinya pada saat angka serangan itu mencapai 373, ini yang sudah sembuh. Ini kan sisanya, ya, kasus baru ini yang kasus baru ini yang sekarang belum masih sedang penanganan. Sebagai langkah antisipasi penyebaran PMK hewan ternak, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah saat ini masih pada proses pengobatan dan pengawasan lalu lintas ternak, termasuk menutup kandang kolektif dan pasar hewan. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk sementara tidak melakukan proses jual beli ternak, terutama ternak yang memiliki gejala sakit. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ratusan calon jemaah haji asal NTB melakukan penarikan setoran haji pada musim haji tahun ini karena alasan ekonomi. Dampak pandemi COVID-19, ratusan calon jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat melakukan penaringan pendaftaran uang haji atau pendaftaran kursi haji. Molornya keberangkatan selama 2 tahun tentu berpengaruh pada keberlangsungan haji selanjutnya, meskipun tahun ini haji di Indonesia yang berangkat dengan kuota 50%. Terdata Kemenak Nusa Tenggara Barat dari Januari 2022 hingga saat ini terdapat 701 masyarakat yang telah melakukan penarikan uang haji untuk kursi haji dengan alasan ekonomi, sehingga akan bertambah kuota haji pada tahun depan. Cukup lumayan ya. Jadi kalau berdasarkan catatan itu sampai kurang lebih 701 semenjak ya tahun 2022 mulai Januari hingga itu sampai 700-an menaruh ya. Nah, berarti kan otomatis ini kalau misalnya tahun depan berarti kan banyak yang naik ya kan. Nah, karena mereka menarik 701 ini, mereka menarik setoran awal. Nah, setoran awal berarti dia sudah tidak punya porsi. Kecuali kalau menarik itu adalah yang ditarik itu pelunasannya. Kalau pelunasannya masih ada porsinya, tapi kalau setoran awal sudah ditarik, berarti dia sudah mendaftar lagi di awal. Pak, itu 6 bulan? Iya, 35 tahun. Iya. Tidak didominasi dari usia 65 mungkin Pak yang melakukan penarikan itu? Pak, wallahu alam, saya juga masih belum tahu ya. Tapi mungkin itu adalah faktor ekonomi barangkali ya. Faktor ekonomi menjadi alasan besar sejumlah calon jemaah haji yang melakukan penarikan kursi haji yang tentunya nanti apabila masyarakat tersebut ingin naik haji kembali harus melakukan pendaftaran ulang. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, event Track Day di sirkuit Mandalika disambut antusias warga karena dapat melihat secara langsung manuver para pembalap di lintasan sirkuit. Antusiasme warga menyaksikan langsung track day sudah terlihat saat para pembalap melakukan manuver di lintasan sirkuit Mandalika. Bagaimana tidak, track day Mandalika ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk merasakan sensasi nonton balap di sirkuit. Selain harga tiket yang terjangkau yakni mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000, warga sudah dapat memasuki sirkuit dan menonton langsung para pembalap profesional melakukan drifting,
Tak hanya itu, warga juga dapat melihat langsung aktivitas pembalap dan tim official di area pedok. Ini pertama kalinya ke sirkuit atau gimana? Ya, pertama kali lihat yang pas ada event lah gitu. Sebelumnya kan baru dari luar aja sih. Kayak gini kan mereka jadi bisa masuk. Apalagi kan ini tiketnya murah. Para pembalap mengaku baru pertama kali mencoba trek di sirkuit Mandalika dan menjadi kebanggaan bisa menjajal sirkuit sembari mengasah kemampuan di bidang olahraga otomotif ini. Itu relatif dari personalnya. Saya sendiri di sekolah juga ada yang sebulan jago, ada yang setahun juga baru jago. Jadi memang relatif tergantung dari kemampuan dari orangnya. Kalau kendaraannya khusus enggak Bang? Kendaraannya khusus harus menggunakan penggerak roda belakang dan yang pasti sedan. Saat itu Direktur MGPA Priyandi Satria menjelaskan, track day di sirkuit Mandalika merupakan bentuk kontribusi dalam memperkenalkan sirkuit dan mendukung berkembangnya olahraga otomotif di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB.